Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan, NPM 2013 0210 258. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi komunikasi dan bauran pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran dapat didefinisikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dan merupakan kegiatan yang membantu dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan dengan cara menyadarkan semua pihak untuk berbuat lebih baik. Tahapan strategi komunikasi. Tahapan strategi komunikasi ada 3. Yang pertama, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi. Perumusan strategi adalah sebuah penganalisaan dari penemuan masalah yang ditafsirkan berdasarkan melalui kekuatan. Implementasi strategi yaitu pelaksanaan strategi berlandaskan alokasi dan manajemen sumber daya, dibuktikan dengan pembentukan struktur organisasi dan adanya mekanisme manajemen yang diterapkan dengan budaya perusahaan. Yang ketiga, evaluasi strategi, yaitu setelah merumuskan dan mengimplementasikan. Tahap yang terakhir adalah dengan mengevaluasi strategi yang telah dijalankan agar menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilakukan kembali. Tujuan strategi komunikasi yaitu untuk mengamankan pemahaman. Hal ini dilakukan agar ada kesepahaman dalam komunikasi. Jika dia sudah paham dan menerimanya, maka selanjutnya harus dibina. Komunikator memastikan bahwa komunikasi mengerti pesan yang disampaikan. Yang kedua itu untuk membangun penerimaan. Berkaitan dengan cara penerimaan tersebut terus dibina dengan baik. Setelah komunikasi mengerti, maka tahap berikutnya adalah pembinaan. Yang ketiga itu untuk tindakan motif, berkaitan dengan penggiatan untuk memotivasinya. Strategi komunikasi yang dilakukan bersifat makro dan proses strategi komunikasi berlangsung secara vertikal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bauran promosi. Yang pertama, sifat pasar. Jumlah dan lokasi pelanggan sangat mempengaruhi bauran promosi. Jika kelompok pelanggan potensial kecil dan terkonsentrasi di lokasi tertentu, maka penjualan pribadi lebih mungkin efektif. Yang kedua, sifat produk. Jenis produk yang berbeda memerlukan alat promosi yang berbeda. Misalnya mesin peralatan atau penjualan pribadi. Tanah lebih tepat karena banyak layanan penjualan dan purna jual diperlakukan untuk menjual dan memasang produk semacam itu. Di sisi lain, iklan dan publisitas lebih cocok untuk barang-barang konsumsi, terutama barang-barang kenyamanan. Yang ketiga, strategi promosi. Bauran promosi sangat tergantung pada strategi promosi perusahaan, yaitu apakah menerima strategi dorong atau strategi tarik. Dalam strategi dorong, produsen memaksa untuk membawa produk dan mempromosikannya kepada pelanggan, yaitu meyakinkan pembeli potensial untuk membelinya. Tujuan bauran promosi: menginformasikan kegiatan promosi yang bertujuan untuk berusaha menginformasikan konsumen akan merek atau produk tertentu, baik itu produk maupun merek baru atau produk dan merek yang sudah lama tetapi belum luas terdengar oleh konsumen. Selanjutnya, membujuk. Kegiatan promosi yang bersifat membujuk dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian atas produk yang ditawarkan. Terakhir, meningkatkan. Kegiatan promosi yang bersifat meningkatkan ini dilakukan untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan mempertahankan pembelian yang akan melakukan transaksi pembelian secara terus-menerus. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.